Halo, sebelumnya terima kasih kepada dokter evaluator maupun fasilitator dan teman-teman yang sedang menonton video student project dari SGDB 6 pada blog Basic Pharmaceutical Medicine and Drug Ethics. Sebelumnya, perkenalkan saya Jericho Cetya Laksana dengan 3 digit NIM terakhir 142. Berikut merupakan daftar anggota dari SGDB 6. Baik, di sini SGDB 6 mendapatkan kasus 4 di mana Bapak Wayantama, 36 tahun, mengalami demam, sakit tenggorokan, batuk, dan juga peradangan kelenjar getah bening akibat infeksi bakteri. Diketahui juga dia melakukan kontak dengan anggota keluarga yang mengalami infeksi saluran pernapasan atas. Pada pemeriksaan fisik, pasien merasakan nyeri saat ditekan, kemudian juga terdapat kemerahan di tenggorokan, juga terdapat warna keputihan pada tonsil. Baik, jadi pada case 4 ini yang ditanyakan adalah diseases or disorders, kemudian juga ada the signs of underlying diseases, kemudian juga ada psychological or social problems. Oke, baik. Jadi dari hasil anamnesis ini ditemukan pertama pasien mengalami demam. Jadi demam ini merupakan respons inflamasi sistemik terhadap infeksi bakteri. Ini dipicu oleh pelepasan sitokin yang mengubah titik setel suhu tubuh. Kemudian ada sakit tenggorokan. Ini timbul akibat peradangan mukosa faring yang merangsang reseptor nyeri. Nah, ini sering ditemukan pada infeksi bakteri gram positif seperti Streptococcus mungkin. Kemudian ada pembesaran dan juga nyeri tekan pada kelenjar getah bening. Nah, ini menunjukkan adanya limfadenitis bakteri akibat akumulasi sel imun dalam kelenjar. Nah, adanya juga kemerahan dan bercak putih pada tonsil ini memperkuat dugaan infeksi bakteri gram positif. Yang terakhir ada riwayat kontak dengan keluarga penderita ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas. Ini memperkuat kemungkinan transmisi dan juga mendukung etiologi infeksi bakteri sebagai penyebab. Perkenalkan, nama saya Margaret Lydia Susanto dengan 3 digit NIM terakhir 132. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, di mana secara klinis gejala ini konsisten dengan infeksi saluran pernafasan atas yang disertai limfadenitis servikal oleh bakteri gram positif. Kenapa? Karena bakteri gram positif memicu inflamasi sistemik dan lokal yang kuat, termasuk demam, pembengkakan kelenjar getah bening, dan juga nyeri lokal, di mana bakteri Streptococcus menghasilkan faktor virulensi yang memicu peradangan lokal dan juga reaksi imun sistemik termasuk pada tonsil dan kelenjar servikal. Sebaliknya, Staphylococcus merupakan penyebab dominan pada kasus infeksi jaringan lunak dengan karakteristik suprasi dan abses. Selain itu, gram negatif seperti E. coli dan Klebsiella menyebabkan aktivasi imun sistemik dengan gejalanya cenderung melibatkan disfungsi organ dan juga peradangan sistemik. Dengan demikian, dari gambaran klinis pasien, kemungkinan etiologi paling kuat adalah Streptococcus dengan Staphylococcus sebagai kemungkinan sekunder apabila ditemukan tanda-tanda supuratif. Meskipun gejala klinis ini sangat mengarah pada infeksi oleh bakteri Streptococcus, akan tetapi diagnosis tetap memerlukan konfirmasi laboratorium seperti rapid antigen detection test, swab tenggorokan, gram stain, tes koagulase, dan juga uji sensitivitas. Oleh karena itu, kita akan mendapatkan diagnosis yaitu limfadenitis oleh bakteri gram positif yang disuspek sebagai bakteri Streptococcus, akan tetapi masih butuh pengecekan laboratorium lebih lanjut. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya adalah terapeutik objektif. Sebelumnya perkenalkan saya Claresta Karlen Wijaya dengan 3 digit NIM terakhir 138. Tujuan pengobatan yang ingin dicapai adalah yang pertama untuk mengatasi infeksi bakteri menggunakan antibiotik spektrum sempit. Berdasarkan diagnosis sebelumnya diketahui bahwa suspeknya adalah bakteri gram positif. Oleh karena itu diketahui bahwa penggunaan antibiotik spektrum sempit lebih terjamin daripada antibiotik spektrum luas. Ini mencegah resistensi. Pilihan antibiotik yang dapat digunakan itu yang pertama adalah flucloxacillin sebagai turunan penisilin yang menjadi pilihan dalam mengatasi bakteri gram positif Streptococcus dan Staphylococcus. Antibiotik ini bekerja pada dinding sel bakteri. Kemudian apabila pasien memiliki riwayat alergi terhadap antibiotik penisilin, maka antibiotik erythromycin dapat menjadi pilihan karena termasuk golongan makrolida yang bekerja dalam menghentikan proses sintesis protein bakteri. Tujuan yang kedua adalah untuk mengatasi gejala. Yang pertama, karena dari pasien sendiri memiliki gejala demam, maka paracetamol sebagai antipiretik dan analgesik menjadi pilihan. Selain untuk demam, ini juga bisa untuk nyeri karena terdapat analgesik. Kemudian untuk bengkak karena limfadenopati dan sakit tenggorokan ini dapat digunakan dengan kumur air garam hangat.
Perkenalkan, saya Jeva Malo dengan 3 digit NIM terakhir 130. Nah, jadi untuk terapeutik objektif yang ketiga yaitu edukasi. Nah, karena riwayat kontak dekat menjadi salah satu faktor resiko terpenting dalam penularan limfadenitis, maka perlu diberikan edukasi mengenai hal ini baik pada pasien maupun pada keluarganya. Hal ini bertujuan agar penularan limfadenitis tidak semakin menyebar kepada orang-orang yang ada di sekitar. Nah, jadi untuk edukasi sendiri yang dapat diberikan meliputi yang pertama tentunya menghindari kontak dekat, kemudian juga menjaga kebersihan tangan, menggunakan masker saat batuk, serta isolasi diri sementara oleh pasien hingga gejala yang dialami itu sudah mulai mereda. Nah, selain itu juga bisa diberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga imunitas yang dapat dilakukan dengan menjaga nutrisi seimbang, istirahat yang cukup, dan juga menjaga hidrasi. Perkenalkan, nama saya Fatmania Farani dengan 3 digit terakhir 124. Dan kali ini saya akan membahas mengenai soal selanjutnya, yaitu suitability. Dari efikasinya, itu mengenai farmakokinetik dan dinamik, di mana fluxoxacillin menghambat sintesis dinding sel pada bakteri gram positif. Diserap baik secara oral, mencapai konsentrasi puncak plasma setelah 1 jam, dan diekskresikan melalui ginjal. Untuk paracetamol, itu merupakan antipiretik dengan mekanisme utama menghambat enzim siklooksigenase di pusat pengatur suhu, sehingga paracetamol ini akan menurunkan sintesis dari prostaglandin. Paracetamol akan diserap cepat secara oral, dimetabolisme di hati, dan diekskresikan melalui ginjal. Untuk mengenai safety atau keamanannya, fluxoxacillin umumnya aman dengan efek samping yang sering muncul seperti reaksi hipersensitivitas seperti ruam kulit atau gangguan gastrointestinal. Untuk penggunaan jangka panjang atau dosis tinggi juga dapat menyebabkan gangguan dari hati. Sedangkan untuk paracetamol, jika terjadi overdosis maka menyebabkan nyeri abdominal, anoreksia, mual, muntah, kepucatan, asidosis metabolik, serta gangguan dari fungsi hati. Baik, sebelum saya melanjutkan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niko Mancuka Altusati Indra Putri Sujana dengan 3 digit NIM terakhir 128. Untuk kenyamanan, dari flucloxacillin itu tersedia dalam bentuk kapsul dan suspensi oral, tetapi harus diminum 30-60 menit sebelum makan karena penyerapan optimal terjadi saat lambung kosong. Ini bisa jadi kurang nyaman bagi pasien yang memiliki jadwal makan yang tidak teratur ataupun mual. Selain itu, flucloxacillin juga perlu diminum 4 kali sehari. Paracetamol itu sangat nyaman digunakan karena tersedia dalam berbagai bentuk dan cukup diminum 2-3 kali sehari dengan efek yang cepat dan aman. Dari segi biaya, untuk flucloxacillin, total tablet per hari itu lebih tinggi dibandingkan antibiotik lain. Untuk paracetamol adalah salah satu obat paling murah dan paling banyak tersedia di pasaran. Perkenalkan, nama saya Jacqueline Marit Syarung dengan 3 digit NIM terakhir 122. Untuk peresepan obat berdasarkan kasus Bapak Wayan Tama, obat pertama yang bisa diberikan yaitu flucloxacillin 500 mg dalam bentuk kapsul dengan jumlah 40 kapsul, yang mana aturan pakainya yaitu diminum 1 kapsul per dosis selama 4 kali sehari selama 10 hari sebelum makan. Frekuensi 4 kali ini dipilih karena waktu paruh obat yang singkat sehingga diperlukan untuk menjaga kadar obat agar tetap efektif membunuh bakteri. Lalu durasi 10 hari diperlukan untuk memastikan eradikasi bakteri secara lengkap dan mencegah komplikasi infeksi. Lalu untuk rutenya dipilih oral dalam bentuk kapsul untuk kemudahan pemberian dan efektivitas pada infeksi saluran nafas atas ringan sampai sedang. Baik, sebelum perkenalkan, saya Indra Bagusidi Dharmatama dengan 3 digit NIM terakhir 144. Selanjutnya saya akan membahas mengenai obat kedua yang diresepkan untuk kasus Bapak Wayan Tama di sini. Untuk obat kedua yang diresepkan yakni paracetamol 500 mg sebanyak 15 tablet dikonsumsi 3 kali sehari setelah makan jika diperlukan. Di mana obat ini diresepkan untuk sebagai obat pereda nyeri dan penurun demam yang digunakan sesuai kebutuhan. Dosis 500 mg 3 kali sehari setelah makan merupakan dosis yang aman dan efektif untuk orang dewasa. Perkenalkan, nama saya Virgiana Maria dengan 3 digit NIM terakhir 140. Sebelum memberikan informasi, instruksi, maupun peringatan kepada pasien mengenai pengobatan yang akan dilakukan atau diberikan, kita perlu memastikan bahwa diagnosis pasien, yakni di sini limfadenitis, tersampaikan dengan jelas, termasuk penyebabnya. Kemudian dapat diberikan informasi mengenai pengobatan, yakni mengenai flucloxacillin dan juga paracetamol yang diresepkan. Selain itu juga dapat diberikan informasi mengenai efek yang seharusnya pasien alami seperti
jika infeksi telah diobati, kelenjar getah bening yang membesar nantinya akan mengecil dan juga rasa sakit akan menghilang secara perlahan. Kemudian instruksi yang dapat diberikan kepada pasien seperti aturan konsumsi flucloxacillin, aturan konsumsi paracetamol, kemudian juga instruksi mengenai perawatan dan saran pendukung, seperti untuk membantu mengurangi rasa sakit, kelenjar getah bening yang terkena bisa dikompres air hangat. Selanjutnya juga dapat diberikan edukasi untuk mencegah penularan kepada keluarga pasien. Presentasi saya lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Nyoman Krisnanda Widya Pratnya Tangkas dengan 3 digit NIM terakhir 136. Selanjutnya peringatan. Yang pertama, peringatan konsumsi flucloxacillin. Flucloxacillin dianjurkan pemberiannya 250-500 mg dan maksimal 8 gram per hari. Kontraindikasi flucloxacillin adalah pada penderita gangguan fungsi hati dan ginjal, penderita dengan hipersensitivitas, pasien dengan infeksi spirochaeta, bayi baru lahir, kehamilan, serta menyusui. Flucloxacillin memiliki efek samping seperti diare, mual, nyeri perut, nyeri kepala, infeksi saluran kemih, serta kelelahan. Tetapi jika diberikan dalam jumlah banyak, obat ini dapat menyebabkan hepatotoksik dan juga nefrotoksik, serta dapat menyebabkan gangguan metabolisme. Permenkes nomor 5 tahun 2014 menyebutkan bahwa bila ada reaksi alergi, pasien perlu kembali ke dokter dan mengganti flucloxacillin dengan cefalexin atau erythromycin. Selanjutnya peringatan konsumsi parastamol. Parastamol dianjurkan pemberiannya 650 mg hingga 1000 mg setiap 4 hingga 6 jam, maksimal 4 gram per hari. Kontraindikasi parastamol adalah pada penderita gangguan fungsi hati dan ginjal serta penderita dengan hipersensitivitas terhadap parastamol. Parastamol memiliki efek samping ringan seperti mual, pusing, muntah, serta nyeri perut, ruam pada kulit, serta konstipasi. Tetapi jika diberikan dalam jumlah banyak, parastamol dapat menyebabkan hepatotoksik dan juga nefrotoksik serta dapat menyebabkan gangguan fungsi metabolisme dan juga elektrolit pada tubuh. Baiklah, pada saat ini kita akan lanjut kepada monitor dan juga evaluasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sharon Vanessa Merlin Marbun dengan 3 digit akhir 126. Yang pertama, untuk waktu tindak lanjut, pasien perlu dilakukan evaluasi ulang dalam waktu 48 hingga 72 jam setelah memulai terapi antibiotik. Dan untuk indikator perbaikan klinis, tanda-tanda perbaikannya termasuk berkurangnya demam, nyeri dan pembengkakan pada kelenjar getah bening, serta hilangnya kemerahan di tenggorokan dan bercak putih pada tonsil. Untuk tanda kegagalan terapi, jika dalam 3 hari setelah pengobatan tidak ada perbaikan atau bahkan gejala memburuk, kemungkinan ada resistensi antibiotik, kesalahan diagnosis, atau terbentuknya abses. Dan untuk pemantauan efek samping, pasien perlu dipantau untuk kemungkinan efek samping obat, terutama reaksi hipersensitivitas terhadap flucloxacillin seperti ruam, gatal, dan pembengkakan. Dan penggunaan flucloxacillin dalam jangka panjang juga beresiko menyebabkan hepatotoksisitas, dan tanda-tanda overdosis paracetamol seperti mual, muntah, dan nyeri juga perlu diwaspadai. Selanjutnya ada kriteria penghentian obat. Jadi untuk terapi antibiotik flucloxacillin ini durasinya itu 10 hari untuk eradikasi bakteri gram positif dan untuk mencegah kekambuhan dan komplikasi. Sedangkan untuk penghentian antibiotiknya ini bisa setelah 10 hari dan jika ada perbaikan seperti demamnya hilang, pembengkakan kelenjar membaik, dan juga gejala tenggorokan yang membaik. Tapi jika gejalanya tetap, maka bisa dilakukan evaluasi ulang dan mempertimbangkan perpanjangan ataupun ganti terapi. Sedangkan untuk paracetamolnya itu bisa digunakan sesuai kebutuhan dan dihentikan jika gejalanya mereda untuk menghindari penggunaan yang berlebihan. Sekian dari presentasi SGDB 6. Terima kasih.